Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah. Jawab salamnya agak sedikit kurang kompak. Gak usah komentar. Imam Kushairi mengatakan, lahnil ilah bisalam fa inna bil rahmatan wa maghfiratan. Dipertegas kembali oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Satarul Uyub bil Fathil Qulub, waj'alna linsana wa dzikrullah fata'ila bisalam wa idza rahmatan. Bila mana dikumandangkan salam, yang mengaku dirinya muslim tidak terpanggil, tidak tertarik sehingga dia tidak menjawab salam, maka dia memutuskan rahmat dan maghfirah dari Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kata Imam Sibli di dalam kitab Syadul Ikhwan, hanya 4 manusia yang mengaku dirinya Islam tidak diwajibkan menjawab salam. Yang pertama, gila. Jadi kalau orang gila kagak dijawab salam nggak jadi masalah, nggak diberikan kewajiban. Jangankan menjawab salam, ninggalin sholat, ninggalin sahur pun tidak jadi masalah. Makanya kalau bapak punya bini kagak sholat, kagak ngaji, kagak puasa, berarti bininya bukan kata saya. Jangan diplesetkan. Bila mana ibu punya suami ninggalin salat, ninggalin puasa, berarti suami kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak diwajibkan menjawab salam adalah umat Islam yang sejak lahir atau telah hidup oleh Allah diberikan ujian penyakit kagak ngedenger alias bolot alias budek. Ini orang budek kagak jawab salam, kagak menang tuntutan apa-apa. Kenapa? Yang lainnya budek. Berarti yang kagak salam berarti orang. Nah itu bukan kata saya. Yang ketiga adalah orang yang sedang mendirikan salat. Saya yakin tadi tidak ada yang lagi mendirikan salat. Yang keempat, orang yang sedang buang hajat. Makanya kita ulangi lagi. Sunda atau Melayu? Sunda atau Melayu? Oh, ada yang minta Sunda, ada yang minta Melayu. Ada pantun. Melak lauk dina karamba, para bahaya dina cecempe, nu diukna tepati loba, ngajawab salam tetamat kabeh. Artinya yang duduknya sedikit ngejawab salam kagak kompak semua. Makanya kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah yang jawab salam ikhlas dan ridho, mudah-mudahan oleh Allah diampunkan dosanya. Amin. Ini muka-muka tampang penuh dengan dosa. Yang kedua, seusai Allah ampunkan dosanya, mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umurnya. Jangan dulu amin belum tamat. Ini dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. Apa mungkin belakangnya menakutkan, menangiskan? Dikit-dikit amin, amal fetot kagak nyambung bro. Oleh Allah dipanjangkan umurnya di dalam ridho dan berkahnya baru kita jawab amin. Kenapa? Hai nas man qala umruhu wa kasibu amaluhu. Sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah, panjang umurnya, banyak amalnya. Umat Islam
wabil khusus saya dan yang lainnya, mau bisa beramal bagaimana dalam kehidupannya andaikan umurnya tanpa ridho dari Allah. Makanya kita kumpul di sini tiada lain dan tiada bukan mencari keridhaan Allah dan Rasulnya dengan salah satu tema pelantikan peresmian atau apa? Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pres Bogor Raya. Seumur hidup saya ngaji, saya ceramah baru dikasih waktu 10 menit. Udah 10 menit ngomongnya ngedadak lagi. Demi Allah, wallahi nggak ada dusta di antara kita. Benar ini kita fakta bicaranya. Ini kalau bukan karena Bu Ana, Karang Taruna, pimpinan Karang Taruna, dan memang salah satu rekan di Polsek Cibinong, saya nggak mungkin. Demi Allah, saya nggak ada dusta. Hari ini saya tampil akbar di Bekasi dalam acara Inilah di Pondok Pesantren Nurul Hikam. Akan tetapi kalau beliau undang maka saya badalkan kesanggupan saya. Hidup mana? Benar ini. Inilah kedekatan bisa menyampingkan segala sesuatu dan hal yang lainnya. Makanya kita kumpul di sini pun tiada lain dan tiada bukan untuk mengikat diri kita menjadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Muslim, ukhuwah sebagai warga negara Indonesia yang mengedepankan satu misi, satu visi tanpa melihat latar belakang berbeda. Boleh baju kita berbeda, boleh status sosial kita berbeda, tapi kita duduk di tempat ini dengan tujuan yang sama. Apa? Aliansi Pres. Ini sampai. Ya kan? Benar kan? Salah sedikit gak jadi masalah lah. Atau menangnya juga mendadak. Itu kan. Susayana Allah dipanjangkan umur dalam ridho dan berkahnya, mudah-mudahan oleh Allah dijembarkan rezekinya, dibanyakin duit, yang punya hutang mudah-mudahan lunas hutangnya. Amin. Agak cukup dengan amin, cukup dibayar, kagak bayar dulu baru lunas. Berarti yang kenceng jawab aminnya, berarti yang banyak. Mudah-mudahan oleh Allah dibanyakin duitnya, bisa beli tanah, bisa bangun rumah yang megah, bisa kendaraan yang mewah, besok lusa bisa ke tanah Mekah. Andaikan kematian menghampirinya, mudah-mudahan husnul khatimah. Bukan begini mati dengan husnul khatimah, waduh, agak mikir. Yalah kita bicara fakta bro. Saya, andaikan saya berangkat ke Tasik, persiapan perlengkapan apapun nggak saya bawa. Tujuan ke Tasik pun saya kagak punya. Berarti saya berangkat ke Tasik berarti nekat. Nah kita ini mati bekal belum ada, amal belum ada, berarti mati kita. Nah itu kabarkan masing-masing. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin, la mubadilina wa la mughayirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahdu. Allahumma ziyana Sayyikhana wa Sayyidana Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Atizani Al-Hasan radhiyallahu anhu afdala ma zazaita bihi Sihat mulidi wa ziyana Muqadamihi wa zami'a Asyakhina wa ikhwanina khairah Allahumma radihim wa radu anna bijadihim Indaka liman la'sum wa ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ruha wa rubata wal haibata fi qulubil kafirin wal munafiqin wal musyrikin wal zalimin wal hasidin wal mu'anidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma la ilaha
mana-mana. Kagak di Cibinong, kagak di Bandung, kagak di Kalung, cuma di sini lebih parah. Mata dua memandang ke depan, telinga terpasang kiri dan kanan, tapi hati entah ada di mana. Maka layak dan pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ya dalina baiti hadrina birahmati. Ini tempat akan penuh dengan rahmat. Andaikan yang kumpul pada sore ini di dalam hatinya tertanam yang 6 perkara. Ini penyakit pengajian begini. Yang pertama memang kencang, yang kedua agak kencang, yang ketiga pelan-pelan, yang terakhir jadi menghilang. Begitu. Perasaan tadi saya bilang la ilaha illallah 1. Ini masih la ilallah, ini udah Muhammad Rasulullah. Inilah. Jangan berbicara aliansi, persatuan, mempersatukan misi dan visi di antara orang-orang pres kalau di antara kita masih pendengaran tidak kompak mendengarkan sesuatu hal. Tidak usah tepuk tangan. Begitu loh. Saya bicara apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh antum berkumpul, boleh antum berkelompok, boleh antum buat organisasi. Ila yang 3 perkara jangan kau abaikan, kata Rasul, bukan kata saya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi dibentuknya itu organisasi atau itu wadah. Yang kedua, apa maksud dan tujuannya. Yang ketiga, apa fadilah hikmah dan berkahnya. Bukan kata saya, kata baginda Rasul. Jangan anggap Rasul bukan orang tidak cerdik. Dia panglima, kepala negara, ahli strategi, intrik dan sentrik. Bukan dalam kitab Tazkirah. Gitu. Jadi saya harus merapat karena 10 menit. Gitu kan? Nah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Begitu perasaan. Coba berang. Kencang pengen tapi takut salah, maka bibir begitu loh, jadi kelihatan berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salamullah. Dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kuasanya Allah, berlandaskan kodrat dan iradahnya di dalam hamparan kemurahan kasih dan sayangnya, berwasilahkan sahibul wasilah baginda yang teramat mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada sore ini dikumpulkan, ini semata-mata Allah masih sayang sama kita. Mudah-mudahan pertemuannya kita ini diikat oleh Allah menjadi ikat persaudaraan di dalam eratnya hubungan kita sesama kita, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari keridhaan dan keberkahan Allah, sehingga pulangnya kita dari sini menjadikan ladang ibadah buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh berbeda suku, boleh berbeda ras, andai kata pun berbeda akidah, berbeda agama, dalam satu wadah bebas. Saling menghargai, saling menyayangi. Bahkan umat Islam hidup harus lebih damai. Orang yang non-muslim hidup di dalam kuada Islam harus lebih nyaman dan aman. Kenapa? Karena baginda Rasulullah menjanjikan rahmatan lil alamin. Mau jadi rahmat bagaimana kalau saudara kita hanya beda akidah, dia terlantar dan terasingkan oleh kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada baginda yang teramat mulia di antara 124.000 nabi, di antara 313 rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang mampu melebihi dan mengungguli atas kenabian dan kerasulan kita yang teramat mulia, insan pilihan paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka layak dan pantas Allah di dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtu afla. Kata Allah, bukan kata manusia. Allah Sang Maha Agung menciptakan alam semesta semata-mata karena wahai engkau Muhammad yang agung. Jelas kata Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud. Apa beliau punya kalam? Maujudul khalaiqi bisababihi. Adanya kita, wujud kita tiada lain dan tiada bukan karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayatul khalaiqi bisababihi. Adanya kehidupan pun kenapa? Karena adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah segitu dulu. Apa kata Syekh Yusuf bin Ismail Al-Habani di dalam kitab Jawarhul Bihar? Apa dia punya kalam? Apa kala Syekh Al-Imam Al-Bushiri pengalam kitab Burda, laula Muhammadun laula dunia wal akhirah. Adanya alam dunia dan akhirat semata-mata adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam saya sudah cukup. Saya juga tahu antum berdiri, cuma sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus untuk komandan saya. Ini Kanit Intel sekarang jadi Kasih Humas di Polres Bogor. 3 hari yang lalu masih Panit Intel Polsek Cibinong, sekarang Kasih Humas di Polres Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Aliansi Pers Bogor Raya. Mudah-mudahan jaya raya dalam naungan keridhaan dan keberkahan Allah. Jadikanlah wadah ini adalah untuk beramal ma'ruf wa nahi munkar, kemaslahatan umat. Tunjukkan kepada semua kita bisa bersatu, kita bisa berkarya dan ridho dan berkahnya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diperkenankan oleh Allah menyantuni anak-anak yatim itu. Dan juga kami pengurus FBR hari ini minta dilantik Pak. Jadi kita sebut dengan deklarasi dan santunan yatim. Operasi untuk anak yatim kita Pak. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah tamu kita yang kita undang spesial, baik itu dari Diskominfo, Ibu, terima kasih banyak, dari Polres, dari Pak PLT, Dewan, dan tamu yang lainnya. Tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga tazim saya, mohon dibukakan pintu ampurannya. Selanjutnya, untuk rekan-rekan APBR yang sudah memunculkan keringat, tenaga pikiran, moral maupun materinya, saya Humas APBR mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan APBR. Wandir, Wanbin, Wanhat, dan Bapak Dewan Kehormatan, izinkan kalau kalimat saya mungkin banyak kekurangannya, itulah kelemahan seorang Herman Koto. Tidak panjang kalimat saya. Dalam hal ini kami APBR siap sebagai pilar keempat untuk menjaga NKRI. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur, alhamdulillah kita selalu panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara deklarasi pelantikan pengukuhan ya dari Aliansi Insan Pers Bogor Raya. Dan tidak lupa kita selalu bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Dalam hal ini mohon izin mungkin seluruh rekan pers, saya di sini mewakili Bapak Kapolres Bogor dan sekalian saya ingin memperkenalkan diri. Kebetulan saya baru dilantik 2 hari yang lalu. Saya menjabat sebagai Ibu Kasih Humas Polres Bogor yang awal mungkin sudah banyak dikenal ya dengan Ibu AKP Ita Kusmita. Beliau benar-benar orang yang luar biasa karena dari mulai adanya Humas, Divisi Humas di Polres Bogor, beliau yang menjabat. Dan kebetulan beliau menjelang purna mau pensiun, beliau dapat penghargaan job kompol. Jadi insya Allah beliau nanti turun pangkat kompolnya di Januari 2024, yaitu penghargaan. Jadi beliau sebelum purna, sebelum pensiun, beliau menjabat sebagai Kabak-Log, Kepala Logistik Polres Bogor. Lebih lengkapnya, panjangannya Kabak-Log. Dan saya alhamdulillah tadi dengan Ustadz Yanto mungkin ada disebut, saya memang sebelum di Polres Bogor, ya awalnya memang di Polres Bogor, tapi saya dipercaya tugas di Polsek Cibinong hampir 2 tahun kurang 1 bulan. Saya di Polsek Cibinong dan pimpinan mempercayakan saya untuk kembali lagi ke Polres untuk menggantikan Ibu AKP Ita dan menjabat sebagai Kasih Humas yang baru. Terima kasih. Mungkin nanti banyak kita berhubungan ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Nanti tolong saya dibantu, namanya masih baru, masih hangat-hangatnya katanya. Nomornya Bu. Nanti tolong Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pers, saya tolong diingatkan apabila saya masih kurang dalam memberikan informasi atau apa, karena terus terang jujur pada saat pertama kali saya diundang di HP itu sampai 20 grup. Mungkin kalau HP-nya bisa teriak-teriak. Saya sendiri pun bingung, makanya sampai saya mohon sama Bu Ita tolong saya jangan ditinggal dulu, tetap tolong dampingi saya, karena terus terang saya masih kalau ibaratnya meraba-raba ya, tapi bukan untuk diraba gitu Pak. Ya Ibu, mohon izin sedikit, saya memang suka bercanda. Karena kalau nggak ada bercandanya nanti cepet tua ya Bu. Bu Ana, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin kalau saya nama lengkap itu Desi Triana, kelahiran Jakarta tapi turunannya turunan Jawa. Almarhum kedua orang tua asli Jawa semua, Jawa Tengah. Terus suami 1 aja. Emang mau berapa Pun? Jangan apa emang? Kebetulan suami juga dari anggota Polri, dinasnya di Polresta Depok. Jabatannya Kanit Harda. Terus anak saya 3, perempuan semua, dan alhamdulillah mohon doa restu Bapak Ibu sekalian. Kebetulan anak saya yang pertama rezekinya penerus Bapak Ibunya. Saat ini sedang menjalani pendidikan di Sepolwan. Alhamdulillah.
Terima kasih, semoga anak saya bisa menjalankan pendidikan sampai dengan bulan Desember nanti dilantik dan bisa menjadi seorang poluan yang amanah. Amin ya robbal alamin. Terus ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Jangan mendaftar jadi suami lagi ya. Suaminya cukup satu aja. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor atau yang mewakili unsur Forkopimda atau yang mewakili Ketua PWI Kabupaten Bogor, terima kasih atas hadirnya langsung. Serta yang kami hormati Ketua Umum beserta jajaran pengurus dan para anggota Aliansi Insan Pers Bogor Raya. Pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami sehubungan dengan tidak dapat hadir dalam kesempatan ini karena ada agenda lain yang tidak bisa ditunda. Izin, nanti akan saya sampaikan atau saya bacakan sambutan selengkapnya. Pimpinan juga menyampaikan salam serta berharap bahwa ketidakhadiran beliau tidak mengurangi kehikmatan acara saat ini. Izin Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sambutan dari pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bogor atau yang mewakili, unsur Forkopimda atau yang mewakili, Ketua PWI Kabupaten Bogor serta Ketua Umum beserta jajaran pengurus dan para anggota Aliansi Insan Pers Bogor Raya. Segenap insan pers telah hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi pada acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Aliansi Insan Pers Bogor Raya atau AINBR. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita semua dan teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kabupaten Bogor, kami mengucapkan selamat mengemban tugas kepada para dewan pengurus Aliansi Insan Pers Bogor Raya yang baru dilantik. Semoga saudara semua dapat menjalankan amanah sebagai motor penggerak kemajuan para insan pers di Bogor Raya dan mampu menyikapi beragam tantangan jurnalisme di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan disrupsi 4.0. Insan pers dan hadirin yang berbahagia, disrupsi digital berdampak pada model bisnis. Proses produksi berita dan distribusi konten dalam industri media sehingga jurnalisme saat ini dituntut untuk semakin adaptif, inovatif, menggali hal-hal yang unik dan eksklusif,
dan menyesuaikan dengan gaya masyarakat terhadap konsumsi berita dengan kemudahan yang ditawarkan melalui media multiplatform. Beragam tantangan jurnalisme kekinian antara lain clickbait, hoax, traffic seeker, manipulasi opini publik di medsos sehingga perlu untuk terus meningkatkan kesadaran di kalangan pewarta maupun masyarakat akan jurnalisme berkualitas sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk bersinergi dengan pers. Sebagai media informasi dan sosialisasi, rencana dan pencapaian hasil pembangunan sinergi ini kami rasa sangat positif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas serta dapat ikut memanfaatkan berbagai capaian pembangunan. Semoga aliansi Insan Pers Bogoraya (IPBR) ini sebagai organisasi yang menghimpun profesi wartawan mampu menjadi wadah pengembangan kapasitas dan sarana dialog untuk menjadikan pers Indonesia sebagai sumber informasi yang akurat, bijaksana, edukatif, dan independen dalam melakukan kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif. Insan pers dan hadirin yang berbahagia, demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Selamat bekerja kepada Dewan Pengurus IPBR. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk serta bimbingannya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah tertanda Dr. Aziz Burhanuddin MSI. Demikian Ya, untuk acara selanjutnya yaitu naskah pelantikan serta pengukuhan pengurus DPP IPBR dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari. 1. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik dan dikukuhkan menjadi pengurus Aliansi Insan Pers Bogoraya dengan masa bakti 2022 sampai 2026? Poin 2. Apakah saudara-saudari bersedia untuk mengabdi kepada Aliansi Pers Bogoraya serta melayani kepentingan anggota Aliansi Pers Bogoraya? Bersediakah? Bersedia. Dengan jawaban yang saudara-saudari berikan, maka selanjutnya saya harapkan agar saudara-saudari mendengar, menyimak kata demi kata naskah pelantikan serta pengukuhan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aliansi Pers Bogoraya dan hasil pembentukan pengurus, kami selaku Dewan Pendiri melantik serta mengukuhkan saudara-saudari untuk menjadi Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pers Bogoraya masa bakti tahun 2022 sampai 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi, bangsa, dan negara dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPBR. Sekian dan terima kasih. Cibinong, 16 September 2022. Dewan Pendiri
Haji Rizkan Sapudin SE. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ikuti kata-kata saya. Kami Aliansi Insan Pers Bogoraya berikrar satu, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi segala peraturan dan kebijakan keputusan organisasi berdasarkan ADART. Tiga, menjaga solidaritas sesama insan pers. Empat, setia senantiasa kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro bersama rakyat, menghormati hak-hak publik dalam menyampaikan informasi berita. 6. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan semua unsur pemerintah dan swasta. Bogor, 16 September 2022. Dewan Pembina IPBR Andri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang kompak nih kalau kata Pak Ustadz yang tadi ceramah. Nah, jadi, tapi teman-teman panitia tadi sudah menyediakan ya konsumsi ya. Teman-teman panitia, oh sudah, ya. Terima kasih. Jadi saya ulang sekali lagi ya Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada siang sore hari ini kita sama-sama dapat dipertemukan dalam rangka kegiatan yang kita anggap mulia. Karena selain deklarasi, di sini ada spiritualisasi yang mana kami mencoba memberikan sebuah uluran kasih, tali kasih, dengan memberikan sebetulnya tidak seberapa, namun dengan tali kasih ini bisa mencoba membangun komunikasi kepada seluruh masyarakat dan elemen yang ada di Kabupaten Bogor ini lebih baik lagi dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya kami sangat senang kegiatan kami hari ini telah dihadiri teman-teman yang mewakili dari Forkopimda, jajaran Insan Pers, yaitu dari PBI, Pak Haji Subagio hadir, mungkin juga ada perwakilan dari PWRI yang mungkin ketuanya lagi bersidang artinya di Papua kalau tidak salah, saya sempat WhatsApp, dan dari teman-teman Dewan Pers Indonesia DPI yang sudah juga hadir. Terima kasih ya Bang Bung. Tentunya ini adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri bersama. Dengan adanya kegiatan deklarasi dan santunan ini, kita semua bisa berkumpul di hadapan rekan-rekan sekalian sejawat
sebangsa dan setanah air, yang mana kalau kita coba sedikit feedback ke belakang, perlu kami sampaikan bahwa nama Aliansi Insan Pers Bogor Raya tentunya bukan hanya sekedar nama atau tiba-tiba ada atau tiba-tiba dibentuk yuk, tidak. Kami lahir dari sebuah dinamika sosial, dialektika sosial, yang ketika itu kemungkinan kalau tidak salah ada sebuah ucapan yang menggelitik di hati kami tentang profesi kami, yang tentunya mohon maaf kita tidak berbicara person to person, tapi kalau kita berbicara secara umum, lahirnya nama tersebut karena ada sebuah dialektika sosial. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Kabid, artinya kami perlu menjelaskan apa sih artinya nama tersebut. Kalau sekedar nama mungkin ya tadi IPBR, singkatannya dipanjangnya Aliansi Insan Pers Bogor Raya. Di situ ada beberapa kumpulan organisasi-organisasi pers, termasuk anggota PWI juga ada, PWR juga ada, media-media pimpinan redaksi juga ada. Kita berkumpul dalam rangka tadi menyuarakan aspirasi. Yang ketika itu kalau saya sebut ada sebuah peristiwa kecil atau besar itu tergantung perspektif kita masing-masing. Tapi kalau bagi kami itu peristiwa besar, karena kami merasa profesi kami cukup direndahkan, bahkan cukup dikesampingkan. Saya sebut artinya ketika itu Bupati Bogor yang dipimpin oleh Ade Yasin, yang sekarang beliau sedang menjadi pesakitan, di bangku pesakitan, yaitu beliau berurusan kami kan. Tapi mungkin itu ada kali mungkinnya doa-doa dari IPBR yang mungkin beliau terkena balah kemungkinan, karenanya Allah itu mah kemungkinan kan itu saya besar. Nah itulah sejarah kami gitu. Ada ucapan bahwa kami adalah wartawan bodrek, yang tukang peras, yang tukang ini. Nah ini yang membuat kami menggelitik artinya. Disitulah kami menyuarakan, dan itu tepatnya pada tanggal beliau berbicara di Kelapa Nunggal tanggal 16 Juni. Lalu kami coba menyampaikan lagi untuk mengklarifikasi tanggal 18 Juni di depan pendopo. Lalu karena memang responnya kurang bagus, sehingga kami melakukan aksi pada tanggal 21 Juni. Di situ kami ada sebuah insiden juga ya, karena di situ ada pro kontra juga ternyata. Nah itulah jas merah kami, lahirnya nama kami, dan kami terus berkomunikasi dengan seluruh teman-teman insan pers di Bogor Raya, baik itu Depok, Kota, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan juga Jakarta. Karena memang itu teman-teman yang hadir ketika itu bukan hanya Bogor, Pak, Ibu. Kami berkumpul waktu itu tanggal 18 itu membentuk nama itu di KMPI tepat pukul 12.00 dan kita menyepakati nama tersebut pukul ba'da asar. Sehingga lahirnya nama tersebut adalah bagian dari jas merah kami, sejarah kami. Kalau kata Bung Karno, bangsa yang besar, bangsa yang hebat, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarahnya sendiri. Nah, itulah sejarah kami, Bu. Artinya jas merah yang kami sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu sekalian adalah bagian literasi kehidupan kami yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi oleh karena itu sebagai kata penutup dan terakhir, yang paling kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bersusah payah siang, malam, pagi, karena untuk merencanakan hari ini saja, Bu, Bapak sekalian, itu kurang lebih 3 bulan. Karena memang sumber kami kan tidak ada anggarannya, Bu ya, sehingga kami mungkin bahasa ininya apa ya, ngecek kali ya. Ngecek dari teman-teman semua sekalian yang ikut berpartisipasi dalam rangka kebaikan kita bersama, karena di situ memang kita ada satu paket antara deklarasi dan santunan, sehingga hal ini tidak bisa terpisahkan. Sehingga waktu itu juga kita sempat mengundur dari rencana tanggal 7 karena memang persiapan masih kurang matang, sehingga kami mundur di tanggal 16. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kehadiran teman-teman dari seluruh Forkopimda dan seluruh stakeholder yang ada, dan juga seluruh teman-teman dari Persatuan Wartawan, Dewan Pers Indonesia, dan juga dari legislatif yang sering menyuarakan suara-suara bising ini, politik-politik yang memang hari ini kita alhamdulillah gitu masih adem-adem.
Tapi mungkin kayaknya tahun depan udah cukup memanas ini mesin-mesin yang akan dimainkan oleh instrumen-instrumen partai politik. Di sini ada partai politik tidak? Karena saya undang. Ada yang bisa mewakili partai politik dari 7 fraksi dan 7 partai politik. Ada yang hadir hari ini? Oh, terima kasih kalau memang tidak ada yang mewakili. Nah, artinya teman-teman pers bisa melihat bahwa undangan tersebut adalah bagian dari sebuah keutuhan komunikasi kita di Kabupaten Bogor. Sehingga kami berharap siapapun yang mungkin yang merasa menjadi wakil rakyat, karena kami juga bagian dari rakyat yang juga memiliki sebuah boleh dibilang hak konstitusi ya dalam memilih. Jadi ketika kita pilih, jangan salah pilih nih nantinya ke depan gitu. Nah, kami berharap ini kepada teman-teman insan pers bisa menyuarakan apa yang memang menjadi perbaikan-perbaikan kita di Kabupaten Bogor khususnya dan umumnya di seluruh bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata sehingga apa yang tadi saya sampaikan pasti tidak ada gading yang terletak dan tidak ada ucapan yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Salam pers! Salam pers! Salam pers! Hidup pers. Terima kasih. Pertama, kami serahkan kepada Bapak PLT Bupati, Bapak Haji Iwan Setiawan SE, dan yang mewakili Bapak Kabid dari Diskominfo untuk memberikan menerima penyerahan. Maju Pak. Kasih aplaus teman-teman. Iya. Satu lagi, persiapkan Diskominfo nanti. Diskominfo, Lina, dokumen ya. Cukup? Iya. Karena masih ada satu lagi nih buat Pak Sekda nih, Pak Iwan. Pak Sekda yang mewakili, karena tadi beliau menyampaikan itu bahasa Pak Sekda itu mewakili BSD. Bapak Iwan lagi, kasih itu kemudian lagi. Itu yang kemudian. Pak, silakan sayang, tuntut. Nah, ini untuk Pak Sekda, silakan lagi kepada Pak Iwan. Mana lagi? Dokumen, tolong teman-teman. Oh, di standby. Lupa Bang Manu. Bang Manu itu standby walaupun ada di jajaran pengurus. Ya, kasih aplausnya. Mana? Iya, terima kasih. Iya, Diskominfo mungkin Budina ya. Iya, biar ada warna nih. Belah situ, belah ini. Untuk Kepala Dinas Kominfo yang menyerahkan Pak Dewan Kehormatan. Dekor, masih banyak nih ya, terima kasih. Ya, dokumen, pada kesini dokumen. Iya, cukup. Oke, kasih aplausnya. Teman-teman boleh. Oke. Oh, ngetebak. Untuk Pak Kapolres, Dewan Pendiri yang memberikan ini. Siluman. Pak Haji. Boleh. Dokumen, teman-teman, media. Bagaimana? Cukup? Ya, berikan aplausnya. Satu lagi siapa? Pak Rudi ada, Ibu Sumila. Untuk dari legislatifnya Ibu Sumila. Nah, inilah guna kita hafal ya teman-teman semuanya. Kalau enggak, muter-muter nanti acaranya. Untuk Pak Haji nanti menyusul ya untuk PWI. Siap, karena kita tahu PWI lahir organisasi terkolot di bangsa Indonesia. Kasih aplaus. Tahun 1946 pas kemudian yang menyerahkan Pak Dewan Penasehat untuk legislatif Bapak Wawan Kurniawan. Ini hari ini beliau Lekades Wanhan. Ya, dokumentasi teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup, beri aplausnya. Semuanya itu salam saya. Ya.